yang melihat kira-kira tadi. Fawajadu
sebuah selimut qad dhallaha, yang selimut itu diambil dengan cara yang zalim atau selimut itu hasil korupsi. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ke-10 ini sama dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana 'ala faqalin nabi." Ya. Yang benar-benar bikin berat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bikin berat? Jadi ada seorang lelaki yang namanya Kirkirah, yang dia itu mati, kemudian Nabi bersabda, ya, huwa finnar, dia di dalam neraka. Jadi kalau ada muslim, ini garis bawah ini, kalau ada muslim yang mati kemudian masuk neraka, itu menyakiti hatinya, itu bikin Nabi berat, itu bikin Nabi memberatkan Nabi. Artinya Nabi Muhammad SAW gak pengen ada muslim yang masuk neraka. Gak pengen. Nabi pengen semua muslim masuk surga. Nabi pengen semua mukmin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As melihat, ya, karena ala faqrin Nabi, dia melihat bahwa ya, ini yang memberatkan Nabi. Ternyata ada sahabat yang masuk neraka. Huwa finnar, di dalam neraka. Atas sebab apa? Ya. Sahabat bertanya-tanya, kok Nabi ketika ada kira-kira meninggal, kemudian Nabi berkata atau Nabi bersabda, huwa finnar, ada apa nih? Sahabat ramai-ramai datang untuk menyaksikan takziah ke rumah kira-kira. Ternyata di rumahnya ada sebuah selimut yang diambil dengan cara yang zalim atau korupsi. Jadi korupsi selimut, pengadaan selimut korupsi, pengadaan Quran korupsi. Nah, itu yang memberatkan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada muslim masuk neraka. Nah, hari ini ada muslim yang membid'ahkan muslim yang lain, yang menyesatkan muslim yang lain, sehingga yang sudah muslim dikafirkan. Ini bahaya. Ya. Kalau Nabi berat ketika ada muslim atau mukmin mati dalam keadaan masuk neraka. Loh, kok ini orang malah wah itu gak ada dalilnya. Ya. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Nabi ngerasa sedih, ngerasa berat ketika ada seorang mukmin masuk neraka. Lah ini sudah mukmin gara-gara perkara tahlil, gara-gara perkara yasin, dia bilang bid'ah itu sesat. Kalau sesat tempatnya di neraka. Nah, kan enggak benar itu. Ya. Enggak benar. Ya. Masa gara-gara tahlil terus masuk neraka? La ilaha illallah. La ilaha. Baca tahlil apa? La ilaha illallah. Nyata-nyata kok miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Kuncinya surga dibilang bid'ah. Ya. Nabi itu berat ketika ada seorang sahabatnya yang masuk neraka. Gara-gara apa itu? Jadi mengambil harta dengan cara zalim. Hadis ke-11. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Harith radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ardh. Inna zamana, sesungguhnya zaman atau masa, qad istadara, ya, benar-benar telah berputar, kahayatihi yawma khalaqallahu, sebagaimana hari pertama ketika Allah menciptakan as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. As-sanatu, dan tahun, ihna asyara syahra, sebanyak 12 bulan. Satu tahun ada 12 bulan. Ya. Ihna asyara syahra minha, ya. Yang satu tahun itu ada 12 bulan.
arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan, yaitu bulan haram. Arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Salasun, yang 3 mutawaliyatun. 3 bulan berurutan atau bergandengan. Apa ini bulannya? Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah, wa Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah. Kemudian wal Muharram, dan bulan Muharram. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar. Dulu orang Arab menyebut bulan Rajab itu bulan Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumada, ya. Yang bulan Rajab itu dihimpit antara bulan Jumada, Jumadil Tsani, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Di tengah-tengahnya itu bulan Rajab. Ya, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Habis Ramadan, Lebaran, Syawal, ya, Syawal. Ayu syahrin hadza. Setelah Nabi bersabda itu, Nabi nanya para sahabat, ayu syahrin hadza, ini bulan apa? Ya, sekarang bulan apa? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat jawabin, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata, kemudian Nabi terdiam, hatta dzananna, sehingga kami berprasangka annahu, bahwasanya Nabi sayusammihi bi ghairi ismi, ya, menamai bulan ini dengan nama lain. Qala, kemudian Nabi bersabda, alaysa Dzulhijjah, apakah bulan ini Dzulhijjah? Ya. Qulna, kami berkata, kami menjawab, bala, tentu ya Rasul. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, ayu baladin hadza, ya, negeri apa ini? Kata Nabi Muhammad SAW. Qulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata, kemudian Nabi diam, hatta dzananna, sehingga kami berprasangka annahu sayusammihi bi ghairi ismi, bahwasanya Nabi menyebutkan tempat ini atau negeri ini bukan dengan namanya. Qala, kemudian Nabi bersabda, alaysal baladan haram, bukankah negeri ini negeri haram? Maksudnya kota Makkah. Ya. Qulna, kami menjawab, bala, tentu ya Rasul. Qala, kemudian Nabi bertanya lagi, fa ayyu yaumin hadza, dan ini sekarang ini hari apa? Kata Nabi. Qulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata, kemudian Nabi diam lagi, hatta dzananna, sehingga kami menyangka, ya, sehingga kami menyangka annahu sayusammihi bi ghairi ismi, ya, Nabi menyebutkan nama dari hari ini bukan hari yang sebenarnya atau hari lain. Qala, kemudian Nabi berkata, alaysa yauman nahr, bukankah hari ini hari nahr? Apa hari nahr? Hari kurban, berarti 10 Dzulhijjah, Lebaran. Qulna bala, kami menjawab, betul ya Rasul, tentu ya Rasul. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa inna dima'akum, maka sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan alaikum, dan kehormatan kalian, alaikum haram, ya, haram, kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana keharaman hari ini, ya, fi baladikum hadza, di dalam negeri kalian ini, fi syahrikum hadza, di dalam bulan kalian ini. Wa satalqawna rabbakum, ya, kemudian dan maka kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian, fayas'alukum, kemudian Tuhan kalian
kemudian akan bertanya kepada kalian an a'malikum, tentang amal kalian. Ala, ingatlah, fala tarji'u ba'di kuffar, ya, jangan kalian kembali menjadi kafir, ya, ba'di setelah ini, maksudnya setelah Nabi wafat kemudian jangan sampai kembali menjadi kafir. Yadribu ba'dukum liqaba ba'di, ya, sebagian yang lain akan memenggal leher sebagian yang lain. Allah, ingatlah, liyuballigh syahidu, ya, sampaikanlah asyahidu, orang-orang yang hadir, yang menyaksikan, al-ghaib, ya, akan orang-orang yang tidak hadir. Jadi sampaikan yang disampaikan oleh Nabi ini kepada yang tidak hadir. Kita hadir nggak barusan? Tidak hadir, tidak menyampaikan. Nah, terus kenapa harus sampaikan? Ya, karena fala'alla ba'daman yuballighu ayyukuna aw'an, ya, ya, barangkali sebagian orang yang tidak hadir atau yang diberitahu tentang ini itu lebih bisa memahami ketimbang yang hadir pada hari ini, ya. Min ba'di man sami'a, ya, ketimbang yang mendengar hari ini. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ala, ingatlah, hal ballaghtu, apakah aku telah menyampaikan? Ala, ingatlah, hal ballaghtu, apakah aku telah menyampaikan? Qulna, kami menjawab, na'am, iya. Qala, kemudian Rasul bersabda, Allahumma, ya Allah, ishhad, saksikan. Oleh muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sebelah ini dari Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith, ya, semoga Allah beri kepadanya. Ya, jadi Nabi di sini bersabda bahwasanya, ya, zaman itu atau waktu itu atau masa itu Allah menciptakan pertama kali, ya, langit dan bumi, dan setelah itu Allah menciptakan tahun, yang tahun itu Isna asyara syahran minha, yang tahun itu berisi dengan 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Apa sih 4 bulan haram maksudnya? Kemudian 4 bulan haram itu salatun mutawaliyat, 3 ini gandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, yang satu diambil antara 2 bulan, bulan apa? Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban, tengah-tengah. Apa namanya? Rajab. Ya. Jadi 4 bulan spesial, 4 bulan haram. Yang mana 4 bulan ini di masa jahiliyah dulu, orang-orang jahiliyah itu ketika datang 4 bulan haram ini, mereka enggak berani berperang. Mereka enggak berani bermaksiat, mereka enggak berani berperang. Ini bulan agung buat mereka, ini bulan kehormatan buat mereka, ya. Haram itu tandanya ya nggak boleh melakukan itu, kayak tanah haram ya dijaga, biar nggak punah, nggak boleh disembarangi. Misalnya darah kalian haram, itu nggak boleh diapa-apain itu darah, nggak boleh disentuh, nggak boleh disakiti. Sama nih, 4 bulan haram ini sebaiknya kita, karena ini orang jahiliyahnya sangat mengagungkan bulan haram. Ketika berperang, kok ada bulan haram ini, berarti mereka berperang, nggak pernah melakukan keharaman, ya, di bulan yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalah lagi kita harus menghormati 4 bulan haram ini. Ibarat beginilah, kalau saya dulu saya kasih contoh tuh, misalnya ada hajatan, ya, Pak Yus hajatan. Nah, ini biasa buat onar nih, misalnya ada satu di sini pembuat onar. Emang tiap hari buat onar. Kok ketika Pak Yus hajatan dia tetap berbuat onar? Kira-kira keselnya lebih kesel dari biasanya apa biasanya? Dia tiap hari buat onar, biasa lah kita bilang.
Lah kok pas saya hajatan dia berbuat onar, tambah kesal gitu. Tambah kesal, double kesal. Nah begitu juga ketika Allah menyediakan 12 bulan dalam satu tahun, ada 4 bulan di mana 4 bulan itu bulan haram. Jangan sampai kita mengerjakan kemaksiatan. Walaupun di 12 bulan itu juga boleh, ya nggak boleh. Apakah lagi di bulan 4 ini, 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Ada sabda baginda Nabi, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummah. Rajab itu bulannya Allah, kemudian Sya'ban itu bulanku kata Nabi, dan Ramadan syahrul ummati, bulannya untuk umatku. Karena orang-orang dahulu itu ketika mau masuk bulan Ramadan, bahkan 3 bulan sebelumnya, ya, dari Rajab itu persiapan. Dan ini kan kita ada di bulan ini, Jumadil Akhir atau Jumadil Awal ya? Iya, Bu. Tanggal 12 Jumadil Awal kalau nggak salah. Ya, habis Jumadil Awal nanti Jumadil Tsani, baru tuh apa namanya? Rajab. Siap-siap itu. Rajab, Sya'ban, masuk bulan. Walaupun persiapan di bulan Rajab udah telat sebenarnya. Kalau mau sekarang, ya kalau mau persiapan menuju bulan suci Ramadan dari sekarang, niatin hati, senangin hati, ini kita mau berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Walaupun masih berapa bulan lagi berarti. Ini juga model awal ini ya. Model awal, model tani, kemudian Rajab, Sya'ban, 4 bulan lagi Ramadan. Dan sekarang nih niatin hati. Ya. Oke, dari itu. Man faraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang bahagia man faraha bi dukhuli Ramadan, barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran. Maka Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Dan sekarang jadi bahagia. Ibu, saya ingetin, dalam hati tanamin kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan dari sekarang. Ya. Bentar lagi tuh 4 bulan lagi tuh. Siap-siap betul. Latihan puasa Senin Kamis, puasa Daud. Ya, latihan dari sekarang. Ya. Nah, kalau udah latihan dari sekarang, nah nanti masuk Ramadan enteng. Ya enteng puasanya, ya semangat ibadahnya, siangnya puasa, malamnya terawih, semangat. Orang yang masuk Ramadan belum siap, itu semangatnya cuma di awal doang, sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat lemas, hari kelima lemas, hari keempat buat plus sampai Lebaran, semangat lagi tuh terakhiran tuh biasanya tuh, ya. Tuh. Ya. Nah Allah ciptakan 4 bulan haram. Nah kemudian di sini Nabi bertanya, kenapa Nabi nanya? Ya. Nabi nanya begini, ya, ayu syahrin hada, ini bulan apa? Terus adabnya sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka menjawab begini, kunna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya maha tahu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Padahal Nabi nanyanya apa? Ayu syahrin hada, ini bulan apa? Ini bulan apa? Coba sekarang kalau saya tanya, ini bulan apa deh? Bulan apa? November. Nah, sahabat Nabi ditanya ayu syahrin hada, ini bulan apa? Sekarang ini bulan apa? Jawabannya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Logikanya, sahabat tahu nggak ketika Nabi nanya ini bulan apa? Tahu nggak? Tahu. Tapi sahabat jawabnya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Saking beradab di hadapan Nabi Muhammad SAW, jawaban yang tahu aja nggak dijawab sama sahabat. Jawabnya apa? Allah dan Rasulnya maha tahu. Yang tahu udah Allah dan Rasulnya. Ya. Sampai sahabat bergumam, hatta zonanna, sampai kami itu mengira bahwa Rasul akan menyebutkan bulan, ya, yang
lain daripada bulan ini. Ya. Kemudian Rasul, alaisa Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Ya. Dari kata-katanya ini aja tahu sahabat bahwa ini bulan Dzulhijjah. Sampai mereka hatta dzananna, mereka tuh berprasangka, Nabi kok nanya bulan. Kemudian kita jawab, Allah dan Rasul yang tahu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Sampai jawab begitu, sampai kemudian hatta dzananna, kita nih berprasangka jangan-jangan Nabi nyebutin nama yang bukan nama bulan itu. Padahal udah tahu kan, tapi sahabat tahu kan akhlaknya sahabat. Ini buat saya juga ya. Kadang kita belaga sok tahu di depan guru. Ini buat saya nih, buat bapak. Buat saya, ya. Kadang kita belaga sok tahu di depan guru. Padahal seharusnya kita lebih berakhlak di depan guru. Sedikit ngomong kalau di depan guru, agar ya kalau mau tanya kalau apa. Agar apa? Jadi banyak ilmu yang kita serap, kita datang di hadapan beliau itu dengan gelas kosong. Biarin guru isi apa kita tampung. Buat saya, kadang begitu sih. Kita tuh ketika ada nasihat, nggak melihat ke diri kita, tapi melihatnya ke luar daripada diri kita. Misalnya begini, Bu, pernah dengar cerita Bu? Ibu pernah dengar cerita bahwa sahabat Umar bin Khattab itu pernah didatangin orang yang mau nanya terkait bininya yang bawel. Pernah dengar cerita itu Bu? Belum? Belum pernah dengar. Ya, pas diketok nih, dia nih bininya bawel. Dia mau ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab, sampai di depan pintunya Umar, dia dengar itu. Wah, Sayyidina Umar lagi diomelin sama bininya. Ketika bininya ngomel, gak sepatah kata pun dari lisan Sayyidina Umar menjawab itu. Didiemin aja, ya. Sampai kemudian gak jadi deh. Sayyidina Umar buka pintu, melihat sahabat yang pengen nanya sama Sayyidina Umar, dipanggil. Ada apa? Gak jadi. Lu kenapa cerita? Apa yang Anda keluhkan? Ini padahal presiden umat Islam. Ternyata dia ngeluh. Gimana saya mau cerita? Saya tuh mau cerita perihal istri saya yang bawel, ya kan? Perihal istri saya yang bawel. Sedangkan engkau wahai Sayyidina Umar sedang diomelin sama bini. Tahu nggak? Ini cerita yang sering pakai siapa? Ibu-ibu untuk melegalkan kebawelannya. Harusnya ini cerita buat bapak-bapak agar bapak-bapak anteng kalau bininya bawel. Bukan buat ibu-ibu untuk melegalkan kebawelan. Itu kadang suka salah kaprah di sini. Apalagi ya? Ada cerita yang harusnya dipakai sama bapak-bapak, tapi dipakai buat ibu-ibu. Sebaliknya begitu. Ada yang kudunya dipakai sama ibu-ibu, tapi dipakai bapak-bapak. Sama kayak begitu. Ini harusnya dipakai untuk murid kita nih, ya, agar kita ini takdim sama guru, agar kita nggak banyak sok tahu di depan guru. Nah, ini perkara mudah ini, harusnya sahabat bisa menjawab. Ayo syahrin hada, ini bulan habis itu. Tapi nggak jawab karena takdim di hadapan baginda Muhammad SAW, berakhlak di hadapan baginda Muhammad SAW. Ya. Kemudian dilanjutkan tuh, apa namanya? Nabi nanya lagi, ayu syahrin hada, kemudian ayu baladin hada, ini negeri apa? Ya, negeri apa nih? Sahabat tahu nggak dia tinggal di mana? Tahu, tapi nggak jawabnya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian ayu yaumin hada, di hari apa? Sahabat jawab lagi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi sendiri yang menjelaskan, alaisa yauman nahar, bukankah hari ini hari kurban? Ya. Ini 10 Dzulhijjah.
kemudian hari ini hari kurban. Ya. Nah, Nabi menekankan di sini, ini isi daripada sabdanya Nabi. Poinnya adalah fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun. Ya. Jadi harta kalian, dima'akum darah kalian, wa amwalakum harta kalian, wa a'radakum dan kehormatan kalian, 'alaikum haram. Haram. Artinya harta yang kita punya itu di backup atau dibela dengan nama Islam. Kalau ada yang mengambil harta kita dengan cara yang zalim, ya, itu dihukum. Kemudian harta, kemudian darah, nggak boleh ada yang menyakiti sesama muslim. Haram, nggak boleh. Ya. Ada yang suka nyubit temannya, boleh. Kalau dicubit sakit, jangan nyubit. Ya, itu. Ya, kalau bercanda nggak apa-apa. Ya. Haram. Darah kalian, kemudian harta kalian, sendal, ada yang berserakan dari rumah pakai sendal jepit, pulang dari musola melihat sendal nekrek, bagus nih, ditukar, nggak boleh, itu haram. Ya. Jadi darah, harta dan kehormatan dilindungi oleh Islam. Kemudian kehormatan itu dilindungi. Ya. Kata Nabi, ya, alaikum haram kahurmati yaumikum hada, seperti kehormatan atau keharaman hari ini, seperti keharaman tempat ini atau negeri ini, negeri Mekah, dan seperti keharaman bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian dilanjutkan, kalian akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, fayas'alukum anil a'malikum, dan Allah akan bertanya terkait amal kalian. Ngeri itu. Saya bayangin ngeri. Ya, kita bakalan ketemu Allah dan akan ditanya terkait amal kita. Ya Allah. Kita di alam kubur aja ditanya sama munkar dan nakir. Itu apa, kayaknya kok ngeri. Cuman kalau levelnya malaikat masih dia. Malaikat kan makhluknya Allah juga, ya, masih santai. Cuman kalau Allah yang nanya langsung, ya Tuhan kita itu yang maha tahu segalanya, bahkan yang ada di dalam hati kita. Ya. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin. Kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya atas apa yang dipimpin. Allah bakalan nanya amal apa? Coba kita meram sejenak. Kita bayangin satu hari ini kira-kira amal apa yang pantas kita persembahkan di hadapan Allah. Kok kayaknya nggak ada. Sholat subuh kita kok campur ngantuk. Sholat zuhur kita campur buru-buru atau bintang-bintang. Sholat asar kita buru-buru karena menjelang pulang kita sholat. Maghrib kita kok kayaknya terburu-buru. Kayaknya kok nggak sempurna. Apa coba? Tapi paling nggak begini, ya, paling nggak kita bisa berbangga diri karena kita pernah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbangga diri, bangga karena kita ini hambanya Allah yang ditakdir Allah untuk sujud. Ya, mudah-mudahan itu jadi pertimbangan Allah untuk mengasihi kita, jadi pertimbangan Allah untuk senantiasa merahmati hidup kita. Kita akan ketemu Allah, ya. Kalian akan bertemu dengan Allah dan ditanya perihal amal kalian. Amal kita apa di alam dunia ini akan ditanya. Dari mana rezeki kita dapat, gimana caranya kita mendapatkan rezeki, dan kemana kita mengeluarkan rezeki itu. Maka
Makin banyak mendapatkan kekayaan misalnya. Kalau ya rezeki itu macam-macam. Bu, rezeki yang macam-macam. Sehat itu rezeki. Kemudian anak soleh itu rezeki. Teman-teman yang baik itu rezeki. Tetangga yang baik itu rezeki. Pasangan yang baik itu rezeki. Jadi rezeki itu banyak macam. Paling rendah itu materi. Materi juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita mendapatkan materi caranya gimana? Kita mengeluarkan materi caranya seperti apa? Kemana kita mengeluarkan itu? Kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dunia ini cuma kalau kata apa namanya orang Jawa deh biasanya, mung mampir ngombe, ya, mung mampir ngombe. Apa itu bu? Wong urip mung mampir ngombe. Ya, alhamdulillah, ya. Iya, orang di dunia cuma mampir minum. Seberapa lama sih minum? Ya, kita dari Jakarta menuju Jogja naik mobil misalnya. Seberapa lama sih minum di perjalanan gitu kan? Mampir mobil tok. Ya akan ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, yang mampir ngombe ini mudah-mudahan kita ngombenya banyak. Minumnya banyak sehingga dapat minuman ini menjadi bekal kita di akhirat. Maksudnya apa? Amal soleh kita. Terus Nabi ngingetin tuh, ala fala tarji'u ba'di kufar. Ya, jangan sampai kalian ini kembali kafir setelah sepeninggalanku. Ya. Terus Nabi ngingetin lagi, sampaikan apa yang aku sampaikan ini ya, kepada yang tidak hadir. Karena bisa jadi yang hadir itu lebih memahami ketimbang yang mendengar sekarang. Makanya menjadi sunnah Pak, ketika kita misalnya habis pengajian, habis dengerin ceramah, terus kita sampaikan lagi ke orang rumah kita, terus kita sampaikan lagi ke keluarga kita atau ke teman kita. Kita nyampein begini nih, bisa jadi yang disampaikan lebih memahami ketimbang yang nyampein. Bisa nggak begitu Bang? Loh bisa, kata Nabi begitu. Ya. Nabi berpesan, sampaikan sabdaku ini kepada yang tidak hadir, kepada yang goib. Karena bisa jadi yang disampaikan itu lebih memahami ketimbang kita yang menyampaikan. Kemudian ini semua qala Nabi bersabda, ala hal balagtu. Ingatlah hal balagtu, apakah aku telah menyampaikannya. Jadi semua sabda, semua urusan agama, semua risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW udah disampaikan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi gak ada risalah Nabi itu gak bakalan ngumpetin wahyu. Nabi gak bakal korupsi wahyu. Artinya apa? Sudah semua diberikan kepada umat Islam, umat manusia. Makanya Nabi pesan, ala hal balagh. Ingatlah, bukan apakah sudah aku sampaikan. 2 kali ngomong begitu, kemudian sahabat menjawab na'am. Kemudian terakhir Nabi, Allahumma ishhadu. Allahumma ishhadu. Allahumma ya Allah ishhad. Saksikanlah olehmu, wahai Allah. Jadi semua yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril semua sudah tersampaikan. Jadi sudah sempurna. Al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku berikan nikmat kepadamu. Sempurna, agama Islam itu sempurna. Ya. Terus gini, jangan ya, sempurna itu artinya begini. Sempurna itu udah sempurna.
Bukan nggak boleh ditambah-tambahin, bukan. Misalnya begini, kesempurnaan Islam itu lebih sempurna lagi. Misalnya kayak manusia, manusia itu khalaqal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Kita ini sebaik-baiknya bentuk. Ini arah omongan kita ini sebaik-baiknya bentuk. Ketika kita berpakaian, ini nambahin bukan? Nambahin. Tapi nambahin baik. Seandainya dibilang sebaik-baiknya bentuk, udah gak usah pakai baju, gak usah pakai celana, gak usah pakai sarung, gak usah pakai mukena. Lah sebaik-baiknya bentuk, gak usah ditambah-tambahin. Nah begitupun agama. Ketika agama Islam sempurna, nah penyempurnaan dari itu, kemudian misalnya ada tambahan Quran, dulu gak ada bukunya, Quran tuh dulu banyak yang hafal, kemudian gak ada tulisannya, ya sekarang ada tulisannya. Mushaf itu ada tulisannya, dulu gak ada tulisannya. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu ummi, ibu-ibu atau betul, dia gak ngerti baca, gak ngerti nulis. Untuk apa? Menekankan bahwasanya ini Quran bukan dari Nabi, tapi dari Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Itu bid'ah, sesuatu yang baru, tapi baik. Quran, seandainya nggak ada Quran, ya yang sekarang nih, ya, dulu Quran itu tertulis nggak pakai harokat, ditambahin itu harokatnya, ditambahin titiknya ditambahin. Ya, udah ada harokat, udah ada titik, udah ada cara baca Qurannya, tajwid, ya, makhorijul huruf, keluarnya huruf dari mana. Itu aja kita kadang masih salah, ya, apalagi nggak ada begituan, nggak kenal gitu, ya. Itu kadang orang Islam itu udah sempurna, nggak boleh ditambah-tambahin bid'ah itu. Ya gitu dah, paling gitu ya. Astagfirullah. Gitu Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Iya Bu, silakan Bu, tanya Bu. Ibu siapa Bu ya? Lupa namanya. Iya. Dia nanya. Hah? Oh, udah itu doang nanya. Makasih Bu. Jadi puasa Senin Kamis itu puasa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seumur hidup Nabi, ya, itu paling puasa Senin Kamisnya berapa lah? Ya, ya Senin puasa, Senin Nabi puasa karena hari itu hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini sejarah dari puasa Senin. Terus Nabi puasa hari Kamis karena Kamis itu sore, Kamis, malam Jumat itu tempat dilaporkan amal di setiap minggu. Waktu dilaporkan amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap minggu. Maka Nabi puasa Senin karena hari lahirnya, kemudian Nabi puasa hari Kamis karena pengen ketika amalnya dilaporkan Nabi dalam keadaan berpuasa. Nah, makanya menjadi sunnah. Karena sunnah puasa Senin Kamis, ketika kita puasa di 4 bulan haram itu, ya, maka pahalanya menjadi berlipat ganda. Boleh, bukan boleh banget, sunnah, boleh malah double malah. Ya. Tapi istiqomah ya Bu ya, puasa Senin Kamis. Alhamdulillah. Kalau lagi puasa, doanya mustajab dari saya Bu ya, biar istiqomah. Ya, jadi makanya gini, ketika tadi kan contohnya hajatan tadi ya, misalnya biasa nih berbuat onar, tapi kok berbuat onar ketika saya hajatan, saya akan lebih marah lagi sama dia, gitu kan. Nah sebaliknya, ketika ini 4 bulan haram nih, tadinya pahalanya biasa ketika kita
sholat, ketika kita sedekah. Nah, kita beramal di bulan haram itu, yaitu pahalanya dilipat gandakan lagi, lebih banyak lagi, ya, luar biasa. Jadi ketika kita berbuat buruk, ya keburukan itu akan mendatangkan lebih murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita beramal soleh, berbuat baik, itu akan mendatangkan kebaikan, pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada nanya lagi? Bu, kita lanjut. Wa an Abi Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Man iqtata'a," barang siapa iqtata'a mengambil haqqa, ya, hak imri'in muslim, dari seorang muslim, biyaminihi, dengan sumpah. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim biyaminihi, dengan sumpah, faqad aujaballahu lahu, maka benar-benar Allah mewajibkan atas dirinya an-nara, neraka, wa harrama, dan haram alaihi, atas diri orang tadi, al-jannata, surga. Faqala, kemudian kami bertanya, wa in kana syai'an, ya, dan sungguh ada syai'an, sesuatu, ya, yasiran, sedikit, ya, diambil, walaupun sesuatu diambil cuma sedikit. Kemudian Rasul menjawab, faqala wa in kana qadiban min araqin, ya, sekalipun yang diambil itu hanya qadiban, sebatang kayu. Dari apa? Min araqin, kayu araq. Apa kayu araq itu? Siwak. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim, ya. Hadis ini menyatakan bahwasanya, ya, dia barang siapa yang mengambil hak, ya, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah, mengambil hak dengan sumpah. Ini punya siapa? Demi Allah itu punya aku, padahal bukan punya dia, ya. Sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ngeri, ya. Apa namanya? Misalnya tertuduh maling, kamu mengambil duit saya, demi Allah ini duit saya, padahal itu bukan haknya dia. Nah, itu kan mengambil hak dengan sumpah. Sumpahnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah apa? Faqad aujaballahu lahu an-nar. Allah benar-benar mewajibin masuk nerakanya Allah. Wajib itu masuk neraka. Udah sumpah atas nama Allah, sumpahnya sumpah palsu. Berarti sumpah palsu kan? Sumpah palsu. Sumpah palsu. Sumpah palsu atas nama Allah untuk mengambil barang. Terus ada nanya tuh, walaupun barangnya cuma sedikit. Nabi menjawab, walaupun cuma sebatang kayu. Sebatang kayu dari kayu araq, kayu siwak. Sebatang kayu. Iya kan? Surah apa? Yang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah mana? Az-Zalzalah. Pokoknya kebaikan sebesar biji zarrah, biji sawi, dihitung. Begitupun sebaliknya, keburukan sebesar biji zarrah dihitung juga sama Allah, ya. Makanya ketika kita kok mengambil barang yang semestinya, kembaliin. Nah, kok kita berani bersumpah, hati-hati, itu sumpah palsu. Kata Allah, Allah akan mewajibkan dirinya itu yang bersumpah palsu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jasadnya dia itu harap untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sih hadisnya lupa. Jadi sumpah palsu itu selevel dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini enggak main-main ancamannya. Padahal contoh
walaupun ngambil sedikit kayu arok lah misalnya. Jadi misalnya ada tanaman itu kayu arok itu siwak tuh, dipotes sedikit buat nyiwak gigi, ya. Itu diambil dengan cara yang zalim, ya kan? Ngambil nggak izin, itu ngambilnya udah salah belum? Salah. Terus kepergok ditanya, itu kayu kamu ngambil dari sana ya? Demi Allah ini punya saya. Udah salah, kemudian sumpah palsu, salahnya double. Sumpahnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharapkan jasadnya untuk surga. Dia wajib masuk neraka. Karena sumpah palsu itu sama dengan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini cukup. Kalau udah Isya, ya. Benar, sumpah palsu jangan main-main. Ya. Sumpah palsu itu selevel dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Hati-hati, jaga lisan. Jangan dikit-dikit sumpah. Ya, apalagi yang tukang ngomong, yang tukang ceramah. Ya, jangan dikit-dikit sumpah. Demi Allah, takbir. Nanti gitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Kalau ada yang salah dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu